kita lanjutkan untuk kategori selanjutnya, kategori rumus selanjutnya yaitu time. Jadi di sini menyangkut waktu. Di sini ada tanggal, jam, durasi, dan hari, dan seterusnya. Jadi nanti ikutin terus videonya. Standarnya paling mudah kita menuliskan tanggal, formatnya adalah tahun, bulan, hari. Paling mudah mengurutkan karena kita udah terbiasa dengan di depan hari, bulan, tahun. Karena ini generalnya rumusnya itu menggunakan sistem Amerika, itu biasanya di depan bulan, baru tanggalnya di tengah, di belakangnya tahun. Tetapi jika merujuk urutan seperti ini, tahun, bulan, dan hari itu udah pasti kebaca baik di format Indonesia maupun di format Amerika. Oke, kita mulai dari awal aja. Di sini kita menyangkut waktu dan tanggal. Seperti tanggal, penulisannya seperti ini. Kita bisa juga semisalnya, kalau semisalnya seperti ini, kebacanya seperti apa? Jadi ini bulan 1 tanggal 15 2021. Ini sudah kita deklarasikan dengan date ya. Date. Lalu jika 15 di depan, lalu di sini 1, hasilnya jadi bulan 5 tanggal 13, jadi tidak valid ya. Jadi penulisannya itu tahun, bulan, hari, atau bulan, hari, tahun. Oke, itu untuk tanggal. Kemudian ada waktu, time. Misalnya sini time. Time itu formatnya seperti di sini panduannya. Jadi standarnya itu 00.2 00.200. Maka ini akan dikembalikan ke format waktu. Nah, di sini masih belum berubah. Jadi standarnya itu tahun 1899 kalau kita isinya 0. Kenapa? Karena di sini tipenya date. Kita ubah ke tipe time. Maka ini dianggap sebagai jam 12 malam. Misalnya ini jam 2, misalnya kita tulis seperti ini. Ini 2. Maka jam 2 menit kedua. Ini bisa, atau misalnya timenya kita hilangkan. Ini juga valid. Oke, itu time, kemudian durasi. Nah, untuk time seperti ini, kita nulis seperti ini juga valid, tetapi
di tipe kolomnya kita harus rubah ke time. Kalau kita ubah ke duration, maka di sini error. Karena kalau durasi itu formatnya udah pasti ya. Coba kita pakai format seperti ini. Baru dia akan bekerja. Berarti durasinya 2 jam 2 menit. Jadi kalau time itu 00, kalau di sini 000, nolnya 3 kali. Oke, untuk nilai-nilai absolut seperti ini termasuk now itu nilainya absolut, jadi menunjukkan waktu sekarang. Kalau kita tipenya duration otomatis tidak bisa. Yang lengkap adalah date time. Tetapi ini now kita bisa ambil tipe baik time maupun date-nya. Jadi kalau date time itu lengkap seperti ini, kalau date hanya akan ngambil tanggalnya, atau time hanya akan ambil jamnya. UTC-No ini adalah untuk waktu globalnya, waktu global. Jadi semisalnya kita seperti ini, maka nanti akan menghasilkan durasi ya, akan menghasilkan durasi. Kita klik durasi. Selisih waktu antara now sama UTC-No. Kan kita di plus 7 ya, plus 7. Maka hasilnya di sini 7 jam. Selisih antara di waktu standar pusatnya dengan lokasi kita, yaitu waktu Jakarta. Oke, itu UTC-No kita jarang menggunakan. Biasanya kita gunakan now atau today atau time now. Lalu ada today. Today tentu akan menghasilkan tipe kolom date ya. Makanya di sini bahwasannya harus menggunakan tipe date. Jadi kita sudah disarankan karena masih kita setting dengan duration. Maka kita ubah agar tidak terjadi error. Nah, bagaimana kalau kita ambil date time? Maka waktunya dianggap jam 00. Oke, itu today. Lalu ada Eoman, sama seperti di Eoman, semisal kita ambil dari kolom, saya sudah punya kolom tanggal ya. Nah, kita setting dulu. Oh, tanggalnya sudah date. Eoman ini seharusnya dia tipenya Eoman date. Jadi kita tipe date.
tanggal. Lalu kita perlihatkan dulu ya. Tanggal, lalu saya mau hapus untuk yang jumlahnya dulu. Oh, di sini formatnya kita harus menentukan. Kalau 0 berarti tidak ditambahi, kalau 1 berarti mundur 1 bulan. Maju 1 bulan. Kalau 2 berarti mundur 2 bulan. Kalau -1 mundur 1 bulan. Kalau 0 berarti dia tidak mundur. Jadi sesuai dengan tanggal itu. Nah, di sini akhir bulan tanggal terakhir di bulan yang bersangkutan adalah tanggal 31. Di sini kan tanggal 21 Agustus. Nah, akhir bulannya itu adalah tanggal 31 Agustus. Jadi ini mencari akhir bulan di bulan yang bersangkutan. Semisalnya ini bulannya bulan Agustus, ya berarti akhir bulan Agustus itu tanggal berapa pada tahun 2021. Seperti itu. Jadi seperti ini bulan 2 bulan 7 itu tanggal 31 juga. Ini bulan 5 31, bulan 3 31, bulan 2 2001 itu 28. Nah, seperti ini. Ini bulan 9 itu 30 dan seterusnya. Ini tidak ada penambahan atau maju mundurnya bulan. Semisalnya kita di sini pakai -1, berarti bulannya dikurangi 1. Tentu nanti akan berbeda. Nah, di sini bulan 8 itu juga di sini bulan 8 akhirnya mundur, di sini adalah bulan 7. Ini bulan 7, di sini jadi bulan 6. Jadi cara kerja Eoman seperti itu. Coba kita perlihatkan. Di sini yang -1, lalu kita buat di sini 0, lalu 1 lagi, di sini 1. Nah, di sini kita lihat nih, di sini bulan 7, bulan 8, ini bulan 9. Yang ini bulan sama dengan bulan yang di sini adalah bulan sebelumnya bulan yang di sini. Oke, saya kira itu sudah cukup menggambarkan untuk penulisan Eoman. Lalu kita ke selanjutnya. And week of month ini sebenarnya fungsinya akan sama aja dengan Eoman. Kita coba saja.
Maka di sini hasilnya tidak ada perbedaan ya antara yang di sini ada perbedaan di sini nih. Eoman yang bulan 7 itu jadi 30, bukan 31. Jadi ini adalah minggu terakhir akhir bulan ya, atau workday-nya. Jadi sampai hari Jumat biasanya. Hari Jumatnya itu hari apa? Seperti itu. Kemudian kita juga ada rumus end of week. Jadi EO week misalnya tanggal hasilnya adalah pada tanggal 21 ternyata hari Jumatnya itu tanggal 21. Begitu juga pada yang agak dekat ya, tanggal 2 Februari 2021 itu adalah tanggal 6. Kita cek tanggal Agustus ya, Agustus 2021. Agustus 2021. Agustus 2021 tanggal tadi itu tanggal 21. Hasilnya juga tanggal 21. Nah, hari Sabtunya adalah tanggal 21. Oleh karenanya dia juga akan ketemu tanggal 21. Lalu bulan Juli tanggal 2 itu hari Minggu terakhirnya itu tanggal 3 bulan Juli. Nah, minggu hari Sabtunya itu tanggal 3. Jadi ini bukan, kalau ini adalah workday yang and work of month itu adalah hari kerja, berarti Jumat. Kalau ini adalah hari Sabtu, karena minggu sudah dihitung ke minggu berikutnya. Workday, kemudian workday. Workday ini adalah kita mulai dari 1. Workday 1. Save. Workday Agustus itu tanggal 23. Agustus tanggal 21. Agustus tanggal 21, workday-nya tanggal 23. Jadi dimulai dari hari Senin. Jadi ini adalah hari kerja
pertama setelah hari Senin. Setelah tanggal yang dimaksud. Jadi hari kerja pertama setelah tanggal yang dimaksud. Di sini setelah tanggal 21, hari kerjanya itu adalah tanggal 23, yaitu hari Seninnya. Jadi dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat untuk rumus workday. Lalu untuk date dan time seperti ini untuk mendeklarasikan seperti yang di awal tadi. Juga date time ini penggabungan antara tanggal dan waktu, disilahkan dipahami. Lalu kita juga ada operasi, semisalnya kita mencari 1 hari setelahnya, 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya, dan lain sebagainya. Kita cukup menggunakan rumus menambahkan saja langsung. Jadi tanggal tambah 1 berarti 1 hari setelah tanggal yang dicari. Nah, ini hasilnya setelah tanggal 21, tanggal 22, setelah tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Atau bisa kurang, jadi ini bisa minus, bisa plus. Bisa minus, bisa plus. Oke, ini sama seperti halnya kita bisa menambahkan durasi juga. Jadi date itu selain kita menambahkan hari langsung, kita bisa menambahkan durasi. Semisalnya 100 jam. Setelah dikurangi 100 jam, ternyata di sini 100 jam itu jadi 4 hari ya. Jadi pembulatannya ke bawah. Kan 24 jam 1 hari. Harusnya kan berarti kan 4 jam lebih. Karena kan kalau dibagi 25 baru capai 100. Jadi ini pembulatannya ke bawah ya, floor. Jadi ini dikurangi 4 hari semua, karena di sini kita ketikkan 100 jam. Itu untuk pengoperasian dengan menguranginya berdasarkan durasi. Kemudian kita menghitung durasi. Nah, untuk menghitung durasi kita bisa menggunakan rumus pengurangan langsung. Jadi waktu sekarang dikurangi dengan waktu yang sudah ada. Misalnya kita kolom tanggal ya. Ini waktunya, durasinya nanti jadi berapa. Nah, ini harusnya tipenya durasi karena ini mengurangi. Jadi tidak mengurangi hari ya. Jadi ini tipenya durasi. Durasi itu adalah jam. Oh, salah. Kita salah setting durasi tipenya. Nah, di sini sudah tipenya durasi. Jadi di sini ada yang 24.000, berarti ini berapa hari? 24.000, 30 hari ya. 30 hari. 50 hari. 100 ya, itu kalau
dibagi 24 berarti 24.100 hari. Ini 150, ini 200 hari, dan seterusnya. Tuh. Itu hitungannya jam, yaitu 2400 jam. Itu untuk durasi. Kemudian untuk date time sama, berarti kalau plus 1 dia akan menambah 1 hari. Kalau seperti ini dia akan menambah 2 jam durasi. Ini akan mengurangi 1 hari, mengurangi 2 jam. Kemudian ini dihitung berdasarkan waktu sekarang. Kemudian jika durasi ditambah 1 jadinya seperti apa? Misalnya kita kurung tutup, kurung buka dulu, kemudian kita tambah 1. Nah, ketika ditambah 1 berarti di sini penambahannya dihitung sebagai jam ya. Berarti ini 1 jam. Semisalnya di sini 100 atau 10, maka penambahannya akan jadi 10 jam. Ya, 2410. Operasi seperti ini perlu dipahami. Ini masih sama time dengan penambahan. Kalau time dikurangi 1 berarti dikurangi 1 jam dan lain sebagainya. Kemudian memang banyak sekali rumus di AppSheet ini, seperti rumus hour untuk mencari jamnya. Sini time now. Time now itu berarti mengambil waktunya aja, waktu sekarang. Kalau now kan mengambil tanggal dan waktu. Nah, tipe hour ini tidak bisa durasi, dia tipenya bisa desimal, bisa juga number. Kita pilih number, kita save. Sebentar. Hour. Hour itu lawannya adalah durasi. Berarti semisalnya time now dikurangi time now min 1. Nah, seperti ini. Dia menghasilkan number, tetapi yang dikonversi adalah di sini durasi. Jadi jarak antar waktu. Bisa juga semisalnya today ya, dengan menggunakan today. Misalnya sini today dikurangi dengan tanggal. Nah, jadinya 2400 jam. Jadi mirip seperti tadi ya.
Cuman tadi itu durasinya, bentuknya seperti itu formatnya. Kalau ini sudah format number. Oke. Itu untuk hour, menit, second, dan seterusnya tentu sama saja. Cuman ini yang dihitung adalah detiknya, kemudian ini menitnya. Beda dengan total hours. Sama sih, total hours itu kita juga menghitung jumlah jam. Hanya saja ini bisa dikembalikan ke desimal. Tidak ada pembulatan seperti di sini. Hour, berarti hour itu udah pasti akan dibulatkan. Diambil jamnya saja. Ini diambil menitnya, ini diambil secondnya. Kalau second memang sama tipenya, total second maupun second, tipenya akan dikembalikan ke number saja. Tetapi kalau jam itu, kalau menggunakan total hour itu bisa menggunakan desimal. Seperti itu. Kemudian kita seperti di spreadsheet, kita juga ada rumus day, month, dan year. D itu untuk mencari hari atau tanggalnya. D misalnya tanggal, dan tentu nilainya adalah number, karena tanggal kan pasti bilangan bulat, sama seperti tahun dan bulan. Tinggal kita ubah aja kalau mau ngambil tahunnya saja. Nah, seperti tahun 2021. Bulan juga sama. Kemudian weekday berarti kita hitung weekday tanggal. Kita lihat weekday kemudian untuk weeknum adalah untuk menentukan dia berada pada minggu ke berapa. Sedangkan weekday adalah tanggal ini dia berada pada hari keberapa pada minggu itu. Jadi nilainya pasti antara 1 sampai 7. Sedangkan weeknum ini nilainya antara 1 sampai 51. Jadi ini adalah minggu ke-34 tahun 2021, ini minggu ke-27 tahun 2021, ini minggu ke-20, ini minggu ke-6, dan ini minggu ke-15.
51 tahun 2020. Itu untuk weeknum. Bedanya weeknum sama weekday seperti itu. Jadi kalau weekday itu pasti nilainya dari 1 sampai 7. Kemudian ada ISO weeknum. ISO weeknum ini terkait dengan standar ya, standar ISO. Jadi kalau dia itu tanggal 1 Januarinya itu di hari Jumat, maka akan masuk ke bulan tahun sebelumnya. Jadi masuk ke minggu 53. Tapi kalau di atas Jumat, Sabtu, Minggu itu akan dihitung sebagai minggu pertama atau minggu ke-52. Jadi tidak ada minggu ke-53. Jadi itu bedanya antara weeknum sama ISO weeknum. Jadi terkait dengan standar ISO. Kita jarang menggunakan, biasanya cukup weeknum saja, kecuali memang perusahaan-perusahaan tertentu yang mengacu pada perusahaan internasional. Kemudian EOMAN itu berarti kita sudah ya tadi EOMAN itu sudah di atas sudah ada, sama saja, berarti kita mengambil tanggal di akhir bulan, sama workday, date, time sudah. Kemudian beberapa hal yang penting untuk kita menentukan hari, semisalnya karena aplikasi kita dipakai di beberapa device, ada yang pakai bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, kemungkinan hari akan berbeda-beda penyimpanannya. Kita biasanya menentukan saja, menamai hari-hari itu. Misalnya kolom-kolom itu mau kita namain dengan hari-hari pakai bahasa Indonesia, jadi kita bisa menggunakan rumus weekday tadi. Jadi weekday, kemudian kita pakai switch saja. Switch weekday, tanggal, berarti ini adalah kolom tanggal. Kan weekday nilainya adalah dari 1 sampai 7. Misalnya kita buat begini biar agak mudah. Switch weekday, kalau 1 misalnya mau diisi 1 itu weekday. Coba kita weekday 1 misalnya kita buat minggu ya. Atau workday ya. Workday. Misalnya yang lainnya kita isi 0 itu. Ini bisa diteruskan sampai Jumat. Ini enggak ada tanggal, jadi ini GL. Oh, kita pakai weekly aja. D. Kita cek aja weekday atau teks tanggal. Jadi kita ada format teks ya di tanggal ini ya. Jadi kita menentukan formatnya.
ini tipenya teks biar tidak invalid. Oke, di sini nggak sama ya. Berarti di sini ini satu ternyata di sini Sunday. Berarti kita mulainya dari 2 untuk menggunakan weekday. Berarti di sini 2, di sini 3. Nanti kita cocokkan dengan hari yang pada kolom hasil 2. 4. Misalnya sini Rabu. 5. Sini Kamis. Kalau 6 Jumat. Selain itu kosong. Ya, di sini sudah sesuai ya. Jumat, Friday, Thursday, Wednesday, dan lain sebagainya. Jadi untuk menggunakan switch weekday itu dimulai dari Seninnya itu 2, 3 karena minggunya dihitung hari pertama. Oke, seperti itu. Atau kalau mau hari pertama tetap Senin, tinggal ini weekday plus 1. Weekday plus 1 berarti sini kalau 1 weekday-nya berarti iya nggak bisa juga, kecuali sini ya 1 plus 1 ya, tapi ya percuma. Oke, sudah sama seperti ini. Nah, ini juga bisa untuk menentukan bulan. Misalnya bulannya ketika menggunakan rumus teks dia tidak bisa. Misalnya dia teks kan akan menghasilkan bahasa yang sama, bahasa Inggris. Oleh karenanya kita bisa menggunakan rumus switch juga. Jadi switch month, tanggal, kolom tanggal ya. Kolom tanggal itu jadi kalau bulannya 1 itu jadi Januari, Jan. Kalau bulan 2 Februari. Selain itu kosong misal. Jadi kita hanya ngambil bulan yang dinamain mau Januari, tapi ini bisa diteruskan sampai bulan 11, kemudian bulan 12-nya Desember. Atau di sini kita tulis dash gitu. Desember. Oke, ini kita ganti juga teksnya untuk bulan, misalnya MMM, atau kita lengkapi aja. Sini DDD lalu koma tanggal lalu bulannya tahun. Nah, seperti ini bisa. Jadi kita bisa memanipulasi tanggalnya ini. Nah, ini di sini juga teks ya hasilnya. Ini juga harusnya hasilnya teks. Di sini Desember semua kecuali Februari ya, karena di sini nggak ada Januari. Yang kita namain tadi kan cuman Januari, Februari. Oke, mungkin itu sedikit informasi tambahan pada kategori time, karena itu biasanya sangat sering kita gunakan untuk memanipulasi
agar seragam penginputan, baik itu teks hari, bulan, maupun format tanggal, bulan, tahun, dan lain sebagainya.